Kalau track back ke belakang gitu ya, dalam proses hijrah ini juga melalui beberapa tahapan. Awalnya dimulai dari keracunan. Waktu diperiksa, nggak ada satupun yang normal. Semuanya itu buruk, angkanya jauh banget dari ambang batas normal. Mulai ada perasaan menyadari bahwa manusia itu tempatnya lemah. Waktu itu kan belum tutup aurat, belum apa gitu ya. Jadi aku menutup diriku dengan scarf dan segala macam. Terus lompat-lompat datang ke kajian. Kayak duduknya di pojok. Ketika Allah kasih untuk berdakwah nih. Nah di sana tuh jadi minoritas. Berat nggak sih? Rasanya berdakwah di berbagai wilayah dunia itu udah pernah dirasakan. Iya. Misalnya, oh pergi ke negara itu, oh enak bisa. Oh no, it's not like that ya. Dilemparin pakai kalender, di jalan dikejar, mau ditabrak sama mobil, dan diambil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Hari ini akhirnya podcast kembali. Harusnya ini The Sisters Podcast, tapi sister saya lagi menugasi yang lainnya ya. Kita bagi tugas. Jadi hari ini cuman sister kecilnya yang ada di sini ya. Hari ini tapi senang banget aku ditemenin sama Sister besar. My big sister. Masya Allah. From New Zealand. Masya Allah. Ya, ini Teh Peggy Habizakillah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, wa iyaki, Masya Allah. Jazakunallah khairan, Shirin, Saskia, semua timnya, akhwat-akhwat di luar banyak. Ramai, Masya Allah, memberi inspirasi kalau akhwat juga mesti maju terus ya. Di antara amanah sebagai istri, sebagai ibu, tapi berkontribusi juga kepada kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Jadi hari ini aku akan ngobrol santai tapi bismillah bermanfaat sama Teh Peggy. Ya Allah. Teh Peggy, semoga Allah Ta'ala berkahi Teh Peggy dan keluarga selalu. Amin ya Allah ya. Makasih banget udah mau datang ke sini. Makasih banget udah nyediain waktu juga. Teh Peggy lah, kan kita mah di Indonesia. Teh Peggy mah import sekarang. Ya Allah. Masya Allah. Ditunggu Shirin di New Zealand sama Abu Adam insya Allah sama anak-anak. Amin. Nanti kesananya diaturin supaya jadi halal tour. Kemudian di sananya bisa travelingnya mosque to mosque, ya kan? Lihat masjid-masjid di sana, ketemu kaum muslimin di sana, mesti podcast The Sungkas ya. Baik, baik. Dan mesti 3 hari di farm, ikut A to Z kerja di farm. Seru banget. Tapi jujur ya, itu tuh lumayan, mungkin aku yang menua atau gimana ya, itu lumayan sebagai kayak impian aku sih, Teh. Masya Allah. Kayak aku bilang sama Kak Wisnu, kayaknya ada masanya nanti kita kayaknya tinggalnya di farm gitu kali ya dia. Oh iya, Shirin kan udah cinta sama horse ya kan? Iya, itu tuh kayak impian aku banget gitu kayak. Karena kan papa aku juga, beliau maunya sekarang dipanggil petani Teh, gitu kan. Masya Allah. Jadi kayak ngeliat papa tuh kayak, kok enak ya. Kayaknya ada masanya untuk tidak melulu di entertain ya. Nanti ya retire-nya tuh pas udah pengennya punya farm. Amin ya Allah. Amin ya. Amin insya Allah. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih berikan iman Islam. Amin. Allah masih beri kesempatan dakwah. Masih bisa podcast diundang sama Shirin. Semoga manfaat. Amin, ya insya Allah. Dan alhamdulillahnya memang 1 mingguan ini alhamdulillah keliling-keliling di Indo juga dengan tim Hadijati Foundation, lembaganya Teteh, dengan mitra-mitra dakwah, Masya Allah ya. Sama-sama mensyiarkan urusan agama Allah. Itu Masya Allah kabar yang luar biasa buat kita semua ya. Kabar baik itu kan kalau kita masih diizinkan ada di jalan yang mudah-mudahan jalan ini jalan yang diridhoi oleh Allah amin, ya. Amin, amin. Mensyiarkan agama Allah ya. Minta doa dari semuanya. Masya Allah, kita lah didoain Teteh lah. Tapi gini Masya Allah ya, jadi ya kita kenal udah lama ya, semoga Allah jaga ya. Amin. Maksudnya ya jujur aku tuh kayak agak amazed gitu ya dengan perubahan. Dok, berhubung ya Allah. Dulu kan kita ada di ketika project kabar, iya. Dan begitu deh. Kakak semua orang punya masalah banget ya. Iya. Maksudnya kita pernah di project bareng dan ya Allah barik, semoga Allah jaga Teteh selalu ya. Amin. Jaga Teteh Shirin juga amin, loh. amin. Teteh tuh pinter banget. La haula wala quwata illa Masya Allah. billah. Tanpa berniat merekomendasikan siapapun. Cuman Masya Allah,
sekolahnya pinter, Masya Allah. berdagangnya pinter La gitu ya. haula wala quwata illa Pokoknya kalau billah. ngobrol tuh agak insecure ya. Kita kudu baca Subhanallah. buku. Kita jadi kayak no wonder ya Allah kasih Ya Allah. hidayah. Masya Allah, Amin, ya tabarakallah. Amin, amin. Maksudnya kayak ini sebenarnya bukan mau ngebahas semuanya, mungkin orang juga banyak yang udah denger. Ya. Tapi kayak pernah gak sih Teteh tuh dengan posisi Teteh yang sekarang kayak kayak nggak nyangka juga sama diri sendiri gitu loh. Karena kayak jauh banget Ya. Afwan ya gitu. Kayak berubahnya tuh drastis banget 180 degree. Jangan it's more 360 than Cin. that. Kok 360 balik lagi dong. Nggak. More than 200 degrees ya. Nggak 180 ya. Kayak itu tuh bener-bener beda banget, maaf. Iya. Cuman maksudnya tuh kayak dari dunia entertain yang Teteh gelutin udah lama banget. Iya. Maksudnya bukan yang artis setahun 2 tahun gitu kan, gitu kayak Teteh tuh udah di situ udah lama, terus sekarang bener-bener ke dunia dakwah, which is kayak beda banget gitu, gitu kayak pernah gak sih kayak kok bisa sampai sini gitu loh? Iya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, kalau memikirkan perjalanan hidup dan tentu saja hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu, karena kan kita manusia Allah berikan akal ya, dan akal tuh merekam. Jadi memori itu kan pasti terekam ya, dan tentu saja dengan apa yang Allah takdirkan hari ini, yang di dalamnya ada satu kunci utama sih Cin, dan pasti Teteh yakin itu juga dirasakan oleh Cin, oleh Abu Adam begitu ya. Kuncinya kan adalah pertama kita berada di lingkungan orang-orang soleh-solehah ya, punya teman-teman yang tujuannya sama, ingin selamat fi dunya wal akhirah. Amin, begitu ya. Dan yang ketiga tolabul ilm kan. Iya, Cin tuh kalau ketemu, ini jadi cerita Cin ya. Jadi bukan Cin ya, tapi TPG itu kalau manggil aku memang Cin. Karena emang aku sangatlah kayak anak kecil waktu itu. Jadi nggak bisa dirubah manggilnya Cin. Kalau zaman syuting sama Cin tuh, cimut-imut Cin, cubit-cubitin pipinya Cin. Iya, jadi Cin juga kan pasti merasakan ya soal tolabul ilm ini. Kalau ketemu sama Cin itu sebelum mulai podcast kayak gini pasti Cin cerita tentang ada kajian tentang hati, kajian ini bikin tambah kuat. Jadi memang kuncinya itu gitu ya. Dari apa yang Teteh rasakan dan hari ini berpikir rasanya kalau tanpa merubah lingkungan ya, bukan artinya kita meninggalkan yang lama atau tidak mau tahu lagi, bukan, karena kan Islam ini adalah tentang dakwah kan, tentang menyampaikan agama Allah, dan itu memang perintah Allah juga ya. Tapi artinya perjalanan yang baru ketika memang niatnya adalah hijrah, yang mana hijrah itu Nabi SAW sampaikan, hijrah itu adalah kondisi di mana kita meninggalkan yang dilarang Allah dan terus berpindah kepada apa yang Allah perintahkan gitu ya. Nah, kondisi itu tidak mungkin dicapai kalau lingkungan yang rutinnya masih sama kan dengan lingkungan yang sebelumnya mungkin membuat kita justru ketarik-tarik jauh gitu ya dari urusan agama Allah. Maka kalau hari ini bermuhasabah, sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena tidak ada apapun yang lebih berharga daripada mengetahui bahwa hidup yang hari ini dijalani adalah hidup yang mudah-mudahan nilainya itu semakin baik gitu di hadapan Allah. Dan ini insya Allah biiznillah akan harus terus kita sama-sama pelihara ya, karena ini kan ngobrolnya berdua nih ya. Dengan cara itu Cin ya, kita berjuang supaya lingkungan, sahabat, teman, semua yang memang punya tujuan yang sama nih mesti kita jaga. Dan berkumpul dengan orang-orang soleh mesti selalu ada guru. Ya alhamdulillah hari ini Teteh dikasih suami yang juga guru ya, Syekh ya, Masya Allah gitu. Kalaupun tidak, suami istri yang mesti bergandengan tangan belajar terus sama-sama kan begitu ya. Dan memang harus punya activity yang sesuai dengan perintah Allah itu, bahwa kita ada di muka bumi ini diperintahkan untuk menegakkan agama Allah. Bahkan dalam surah Muhammad ayat 7 Allah sudah sampaikan kan, barang siapa menolong urusan agama Allah, Allah akan selalu tolong dia kan, dan Allah akan kuatkan dia gitu. Ya ini sih Cin yang sering kali jadi muhasabah, dan setiap kali menghadapi tantangan, ujian, hidup nggak akan pernah lepas dari dua ujian susah, ujian senang. Nggak akan pernah lepas ya, karena dalam Al-Anbiya 35 pun Allah menyebutnya demikian.
Jadi dalam menghadapi segala ujian, ya balik lagi selalu bermuhasabah betapa luar biasanya perjuangan yang kita mungkin ya sudah sama-sama lewati dan rasakan untuk berada di hari ini. Dan perjuangan ini tentu semua terjadi atas izin Allah dan nggak kepengen kehilangan izin Allah itu kan. Sehingga dijaganya dengan cara yaitu thalabul ilmnya dijaga, kemudian kumpul dengan orang-orang saleh dan harus selalu punya guru ya, supaya kita dari waktu ke waktu terus menggali ilmu agama Allah. Iya, ada yang ngoreksi kita gitu ya. Betul. Kalau lagi down gitu ya, kalau lagi aduh gimana ada tempat untuk bertanya. Bener-bener. Gitu, ya. Tapi setuju sih kalau masalah guru itu penting banget. Kenapa ya? Karena menurut aku, apalagi kayak kita gini ya, Teh. Kita terbiasa untuk misal, nggak bisa dipungkiri sebagai di entertain. Iya. Jadi entertainer itu kan banyak yang ya muji-muji segala macam. Betul. Kita salah pun juga orang gitu ya kan. Itu kan jiwa kita sakit ya lama-lama. Iya. Nah, terus orang nggak berani ngingetin kalau kita salah. Kita butuh sosok yang ngingetin kita apapun itu. Iya. Gitu. Iya, Ya salah betul. ya salah gitu Ya, kan. sebagaimana Al-Quran dikirimkan oleh Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Baqarah 185, Allah menyebutnya sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang Quran itu dikirim untuk jadi petunjuk bagi semua manusia. Dia berisi penjelasan-penjelasan ya atau pembuktian daripada petunjuk itu, dan dia pembatas antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, sehingga ya hidup kita patronnya mesti itu gitu. Kalau mau selamat ngikutin petunjuk. Kalau kita bingung kan udah disampaikan oleh Allah. Quran juga berisi penjelasan-penjelasan, berarti mesti belajar kan gitu. Dan udah jadi pembatas. Makanya yang Cin bilang tadi, kalau semisal kita nggak punya guru, kita nggak ada lingkungan yang sama-sama belajar gitu ya, maka rasanya kita nggak paham pembatas itu kan. Betul. Mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Ya Masya Allah. Ya itulah yang Teteh juga rasakan, alhamdulillah. Masya Allah. Ya jadi sama ini sih Teh, kan Teteh tuh sekarang ya Allah tolong ya Masya Allah. Tapi kan ketika dakwah itu di luar Indonesia kan tidak semudah di sini ya Teh. Maksudnya kan kalau menurut aku ya, Indonesia itu masih Allah kasih sangat kenikmatan, Masya Allah. ibadah dipermudah di sini, nyari kajian di mana aja ada, iya dong. Iya. Itu kadang-kadang tuh Guru-guru di mana, banyak. Masya Allah Itu ada. sesuatu yang kadang-kadang kita lupa, termasuk aku untuk bersyukur gitu kan. Betul. Pas aku di luar negeri kayak enak sih, cuma mau kajian di mana, nyari guru di masjid mana, juga. nyari masjid susah. Azan nggak kedengeran. Iya, azan nggak kedengeran. Kajian nggak boleh segamblang itu, ya dong. Kalau di sini kan pemerintah tuh masih ngasih kemudahan kita untuk betul, itu, dan itu betul. kadang-kadang kita tuh lupa untuk mensyukuri hal itu, gitu kan. Iya. Cuma kan Teteh tuh kan ketika Allah kasih untuk berdakwah nih, tapi challenge-nya lebih nih, kita pindah dong, ninggalin Indonesia gitu. Nah di sana tuh jadi minoritas, Teteh pakai nikab gitu, berat nggak sih? Sebenarnya udah takut duluan ya, ngebayanginnya kayak nggak bisa deh. Ya baik. Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau track back ke belakang gitu ya, dalam proses hijrah ini juga melalui beberapa tahapan. Jadi ketika menghadapi gunjang-ganjing gitu dalam kehidupan, mulai bertanya-tanya begitu ya, yang sudah dicapai dalam perjalanan 22 tahun karir dengan segala popularitas, harta, bla bla bla, and so on and so on. Lalu di satu titik pernah menghadapi suatu kesusahan-kesusahan yang beruntun gitu ya. Bertubi-tubi beruntun yang kayaknya yang ini belum selesai, yang ini datang, yang ini belum selesai, yang ini datang. Jadi bingung kan, mau mana dulu yang mau dihadapi, diselesaikan gitu. Rasa-rasanya udah sangat kesusahan gitu pada saat itu. Dan itu membuat mulai ada perasaan menyadari bahwa manusia itu tempatnya lemah gitu. Yang udah di-build like more than 20 years seems like nothing gitu ya. Compared to yang sedang terjadi saat itu, dan membuat diri jadi merasa sangat kebingungan gitu. Nah, di titik itu mulai gitu merasa bahwa oh inilah yang diajarkan oleh agama yang aku anut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. And that time I felt like udah cukup lama ya, makin jauh dengan pola hidup yang ya serasa itu adalah benar karena rasanya kerja keras, tapi nggak bisa kita pungkiri banyak hal-hal yang terlanggar kan gitu.
Nah kemudian kondisi itu Cin yang membuat perlahan-lahan ingin merubah gitu hidup dan kepingin belajar lagi agama Allah. Jadi waktu itu karena persoalan-persoalan yang dihadapi rasanya udah membingungkan dan nggak tahu mana yang mesti duluan diurus. Akhirnya jadi rasanya seperti I just wanna run from everything dan kepingin punya sandaran yang menenangkan gitu. Dan kemudian muncul perasaan bahwa kalau Allah Maha Besar, nggak mungkin dong urusan-urusan yang complicated ini Allah nggak tahu jalan keluarnya. But I have to know how to gimana nih komunikasinya sama Allah, gimana ngomongnya lagi, aduh gimana nih minta ampunnya gue selama ini udah begini, kayak gitulah ya. Which is singkat kata, ya waktu itu kan belum tutup aurat, belum apa gitu ya. Tapi karena kepingin gitu ya belajar lagi, jadi aku menutup diriku dengan scarf dan segala macam, terus lompat-lompat datang ke kajian-kajian gitu. Iya, ini diceritain deh di sini. Jadi kayak duduknya di pojok, duduknya di ini gitu ya. Karena kan waktu itu orang masih mengenali ya. Benar. Jadi kalau flashback yang hari ini berpakaian seperti ini, jadi teringat bahwa di masa awalnya ketika mau merunut jalan itu, mulainya juga dengan nutupin muka apa segala macam gitu loh Cin. Iya, supaya nggak kelihatan orang-orang kan. Ya singkat kata lagi, alhamdulillahnya dikasih lagi sama Allah satu ujian yang luar biasa yang pada saat itu, ya kalau bahasa kita gampangnya itu udah dekat dengan kematian lah gitu ya. Sehingga ya lebih lagi merasa gitu bahwa ya kullu nafsin za'iqatul maut ya, bahwa semua kita pasti akan merasakan kematian. Dan rasanya saat itu kalau benar saat itu adalah harinya, rasanya aduh luar biasa, nggak siap gitu ya setelah merenungi. Dan memang pada momentum itu memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan. Sehingga akhirnya masuklah kepada fase di mana ya tentu secara karir ya kan pernah sama Cin, masih syuting udah mulai belajar pakai hijab pun masih syuting dan ini itu karena itu prosesnya gitu ya. Itu prosesnya gitu. Tapi dorongan untuk belajar sembunyi-sembunyi tutupan datang, orang nggak lihat tapi aku ada di situ gitu ya. Mendengarkan gitu ya, guru ini, guru itu gitu. Itu udah dimulai gitu perjalanannya sampai peristiwa yang dekat dengan kematian itu membuat Teteh luar biasanya. Awalnya dimulai dari keracunan, dan keracunannya itu yang sesuatu yang bukan sesuatu yang gini, misalnya gini, oh iya makanan yang rusak kemakan misalnya ya. Jadi sesuatu yang memang lumrah menjadi jalan masuknya suatu racun gitu. Kalau ini enggak, jadi apa gitu sumbernya apa, which is waktu diperiksa kan kita kalau general check up tuh semua nggak ada satupun yang normal, satupun nggak ada. Dan semuanya itu buruk angkanya dan jauh banget dari ambang batas normal. Udah gitu temperatur badan waktu itu 41,5, dikasih infus, dikasih Panadol, dikasih whatever, nggak bisa turun. Udah gitu nggak ada apa-apa yang bisa masuk, terus mulai consciousness-nya mulai hilang gitu. Dan akhirnya hilang, dan katanya dalam hilangnya consciousness itu ya ada ucapan-ucapan yang as if udah mau pergi gitu ya, udah mau pergi. Terus udah gitu badannya pada saat itu betul-betul, ini belum pernah diceritakan ya di mana. Jadi badannya waktu itu betul-betul every 2 hours dia shaking, yang kasur rumah sakit itu sampai goyang gitu. Kena shock gitu. Iya, shaking terus. Jadi ya waktu itu memang kalau secara medisnya ya kayak keracunan, maksudnya yang membuat sistem tubuh nggak bekerja, infeksinya sangat berat gitu ya. Jadi mesti sabar aja gitu, mesti sabar untuk betul-betul infeksinya diobati. Ini jadi bertahap gitu ya. Ya udah dalam keadaan itu merasa bahwa hidup itu luar biasa berharganya. Hidup sehat itu luar biasa, dan pemberian Allah terasa. Karena kenapa? Karena apa yang terjadi itu nggak bisa ditelusuri apa gitu awalnya. Berarti kan semua kuasa Allah kan. Ya alhamdulillah secara singkat saja memang itulah hikmahnya yang membuat kemudian punya strong willing untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar mengejar waktu, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Even though kita semua penuh dengan keterbatasan, tidak ada kesempurnaan. Dan kata kuncinya, ya akhirnya memutuskan that
hal-hal yang berkaitan dengan entertainment. Even though dunia entertainment saat itu udah mulai menerima dengan tutup aurat ya, dengan hijab kayak gitu, tapi kan pasti ada hal yang kita nggak bisa hindari kan gitu, Cin. Tahu banget lah Cin pasti. Jadi akhirnya setelah peristiwa itu memutuskan that I wanna catch up my time gitu, mau kejar terus gitu waktu yang ada ini untuk belajar dan wakafkan diri gitu untuk urusan agama Allah ini. Waktu itu nggak terfikir Cin bahwa akan diberi kesempatan untuk terjun di dakwah gitu ya, menyampaikan inspirasi, mengajak orang kepada agama Allah. Nggak terfikir, yang terfikirnya belajarnya itu gitu. Pengen belajar lagi, mau beresin lagi bacaan Qur'annya, mau ngerti lagi apa yang dibaca gitu, mau paham lagi hikmahnya sehingga betul-betul panggil, maksudnya cari guru gitu ya, datang dan panggil. Maksudnya datang dan panggil tuh ada majelis-majelis guru-guru yang didatangi, tapi ada yang spesifik juga di rumah ya, untuk benar-benar ngerunut lagi, belajar hadis lagi, belajar dari, pokoknya kayak gitulah prosesnya. Dan singkat katanya, ya Allah memberikan peluang juga lewat guru-guru sebetulnya yang menyemangati gitu untuk harus menyampaikan, karena ingat sekali waktu itu diantaranya ya almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, kemudian ada Masya Allah ya Ustadz Bakhtiar Nasir gitu ya, beberapa guru-guru lainnya mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi beliau-beliaunya itu memberi semangat dan mengatakan belajar terus ya, karena memang Teteh juga datang gitu ya di majelis-majelisnya, di kegiatan-kegiatan dari beliau-beliau, dan menyampaikan bahwa yang Allah sudah takdirkan menjadi public figure itu, dan ketika ia berhijrah, kamu tidak bicara pun dengan sosok yang kamu tunjukkan semakin mengikut gitu ya kepada urusan agama Allah, itu sudah menjadi dakwah, apalagi kalau kamu menyampaikan. Walaupun memang diingatkan tetap harus sesuai syariat kepada sesama perempuan gitu ya, di majelis-majelis yang tertutup ya, artinya dibimbing begitu. Sampai akhirnya Allah mudahkan dan terus ya bergerak termasuk dalam urusan kemanusiaan bagi dunia Islam, tanpa juga pernah berpikir bahwa dalam runutan perjalanan itu Allah putarkan dakwah ini kan tidak hanya di Indonesia. Indonesianya Sabang sampai Merauke alhamdulillah. Tapi jadi nggak kepikir bahwa hari ini bertahun-tahun Allah akan tempatkan di sebuah negeri lain. Tapi perjalanannya adalah Allah putarkan sampai mungkin ya lebih dari 30 negara ya, untuk menyampaikan urusan agama Allah, kemanusiaan dunia Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat katanya lagi, ternyata ujungnya ditempatkan di negeri paling ujung di muka bumi ini, paling selatan, New Zealand. Kota tempat tinggalnya kota paling selatan di negeri paling selatan, udah tinggal kutub selatan, udah kayak gitu. Dan di situ benar-benar ya, kalau New Zealand tuh Islamnya alhamdulillah hari ini ya berkembang terus, udah hampir mencapai 2%. Sebelumnya 0,1. Ya kalau Australia lebih banyak. Iya. Jadi ketika Allah pindahkan ke sana melalui wasilah pernikahan ya dengan Syekh, alhamdulillahnya rasanya berdakwah di berbagai wilayah dunia itu udah pernah dirasakan. Jadi ketika ke sana yang cintanya tadi rasanya gimana? Alhamdulillah lebih siap. Karena udah sebelumnya. Artinya kan kita mesti yakin ya bahwa kalau Allah mengaturkan sesuatu itu udah pasti ada maksudnya. Baik yang senang maupun yang susah. Karena ketika dakwah keliling berbagai negara itu bukan cuma maksudnya afwan ya. Misalnya pergi ke negara itu, enak bisa. Oh no, it's not like that ya. Ngejalanin dakwah afwan ya, mungkin nggak disebut negaranya tapi dilemparin pakai kaleng bir, di jalan dikejar, mau ditabrak sama mobil karena pakaiannya tertutup, kemudian ditahan di bandara, dimasukkan ke ruang kosong, dan diambil semuanya. Jadi I cannot take anybody, itu ngalamin begitu. Kemudian ditahan di perbatasan, kemudian mengalami macam-macam lah ya, mengalami macam-macam. Jadi ketika hari ini Allah tempatkan di sana, menjadi lebih memahami lagi ya yang disampaikan Allah dalam Quran, bahwa ya sudah berserah saja sama Allah. Kalau niatnya adalah menolong urusan agama Allah, Allah pasti tolong. Jadi kekuatan itu alhamdulillah sudah Allah titipkan lewat perjalanan panjang itu. Dan yang kedua alhamdulillah
Syekh juga tipikal yang prinsipnya kan dakwah till the last breath gitu. Ketika usia 15 tahun meninggalkan Indonesia, pergi ke New Zealand, menempuh pendidikan dan berjibaku gitu ya. Punya visi ingin bisa memajukan peternakan, walaupun akhirnya Allah takdirkannya jadi di sana ya, bukan balik ke Indonesia. Iya. Tapi semua itu beliau lakukan itu sebagai jalan dakwahnya. Iya. Jadi spirit itu pun sudah terbangun dengan ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi apa yang Allah tanamkan, kemudian Allah takdirkan bersama Syekh gitu ya. Maka yang seperti ini pun walau ada tantangannya, orang yang kemudian afwan ya, misalnya tiba-tiba pas kita lewat dia ada aja lah yang bom kayak gitu ya. Ya kan ya udah nggak mesti dimasukin ke hati kan gitu. Tapi kalau Syekh selalu mengatakan kepada sesama muslim seluruhnya kita cinta. Kepada yang belum muslim, kita mesti lebih cinta. Karena mereka lah target dakwah yang harus kita ajak. Pasti Syekh gandeng, kita akan datangi. Lalu habis itu kita serve orang itu untuk bisa diajak bicara dan dijelaskan dan diskusi gitu. Jadi pasti, ayo cepat kata Syekh ke sana. Kita undang dia. Bahkan kalau dianya welcome gitu, open, bahkan dia tinggal di mana, kita nanti jemput, kita bawa ke masjid. Ya iya, memang begitulah cara berdakwah di sana. Jadi it's like benar-benar one to one gitu ya. Benar-benar semua peluang tuh digunakan gitu ya, Cien. Ya? Ada nggak yang ngatain teteh kayak gitu terus akhirnya dia berubah? Ada, tapi jadi sebenarnya bentuknya bukan ngatain ya, tapi dia setiap ketemu ini kan kayak misalnya kayak di supermarket atau apa. Jadi setiap ketemu dia komen gitu. Nah dari situ ya itu kan menjadi peluang ya. Komen itu bisa jadi afwan dia ada perasaan aneh atau perasaan kurang suka atau apapun. Tapi akhirnya kita jadi best friend karena kan perempuan ya. Jadi setiap dia komen, teteh selalu ajak ngobrol. Jadi yang mestinya aku berbelanja mungkin hanya 30 menit, akhirnya sampai 1 jam nggak pulang-pulang misalnya ya. Karena kasih waktu untuk bisa ngajak ngobrol. Dia lagi beresin apa di rak mana, samperin lagi, something like that. Karena di tempat dimana kita minoritas, setiap peluang itu mesti kita gunakan untuk mendakwahkan agama Allah ini. Yang seperti Cien bilang tadi, mungkin kalau di sini Masya Allah pemerintah mengizinkan, saudara muslim kita luar biasa banyak. Kita dari Sabang sampai Merauke pergi ada di mana-mana, masjid ada, kajian ada gitu ya. Jadi justru peluang itu yang tersebar, tinggal kitanya mau menggunakan apa enggak. Kalau kita minoritas kan enggak gitu. Ya, peluang itu kan mesti tanggap kita gitu lihatnya. Dan kita yang mesti ciptakan itu kan gitu ya. Ya kira-kira begitu Cien, alhamdulillah. Kalau pakaiannya sama begini, nggak berubah. Masya Allah berat ya. Hebat sih maksudnya. Ya tapi setuju sih maksudnya kayak challenge buat kita kalau di luar itu. Ya kalau teteh pasti lebih berat karena teteh pakai niqab gitu ya. Aku aja yang pakai hijab tuh kan kadang-kadang betul. Ya ada yang nyebelin lah ya orang-orang itu. Cuman kayak untuk chill tuh susah sebenarnya di awal-awal gitu. Awal-awal pakai jilbab. Sebenarnya aku pernah punya kejadian di Paris. Nah gantian ceritanya nih. Common ya kalau Iya kalau negara itu iyalah. Ya biasa lah. Kalau teteh udah nggak bisa lah masuk sana. Oh iya. Nggak bisa kan ini nggak boleh. Oh iya. Swiss. Aku di Paris dulu. Aku belum pakai hijab. Kia yang udah pakai jilbab. Kia udah pakai. Alhamdulillah pas aku pakai jilbab berapa kali Paris, ya semoga tolong ya nggak ada sih kejadian gitu. Gitu. Nah, mungkin lo juga tahu, aku tuh kan agak gampang nangis ya anaknya ya. Makanya panggilannya Cien. Nanti aku digituin aku nangis. Kalau Kia tuh kan lebih kayak anak priok ya kan. Kayak aja gitu kan. Jadi Kia tuh ingat banget kita tuh cewek-cewek, terus ada rombongan turis gitu kan. Kayaknya mereka tuh bukan orang Europe gitu. Kayaknya mereka tuh orang US menurut aku dari mulai. Oh berarti mereka juga turis dong sebenarnya. Iya. Dari cara mereka ngomongnya kan kelihatan gitu kan. Accentnya tuh dari mana gitu. Terus mereka nanya sama kita, di mana klub yang paling deket? Kita nggak tahu. Kita kan lu salah gitu kan harus ya kan? Salah nanya. Maksudnya
Iya, bukan berarti kita udah lurus banget waktu itu, tapi kan kita kan turis juga ya, mohon maaf nih. Gue bilang, Nggak, dan anyway kan Kianya udah pakai, udah kan. Terus kita nggak mau ngeladenin aja gitu, kayak nggak tahu, terus kita pergi. Di belakangnya, dia ngelihat Kia pakai jilbab. Dia shock banget, kayak ngeliat setan. Bener-bener kayak, jangan bilang itu pakai jilbabnya orang Islam. Kayak ya emang kenapa sih? Gitu kan sebel ya. Gitu kan. Ya emang kalau Kia tuh dibecandain. Ngadepin kayak gitu, dibikin relax ya. Ya dong. Kalau gitu. Gue orang Islam kalau gitu. Kia kan kayak gitu. Terus ada orang-orang Saudi lewat, bener-bener pakai baju Saudi. Terus Kia teriakin, nah tuh bapak gue. Kalau Kia tambah shock dong mereka. Kia pergi. Kia mah berani banget. Gitu terus. Nggak, tapi itu sih Cin, maksudnya memang keberanian itu ya. Harus ada. Iya, harus ada. Karena kan gini, kita harus beranggapan bahwa mereka tuh memang nggak tahu tentang Islam. Betul. Iya kan? Mereka nggak tahu. Bukan berarti mereka benci kita. Iya. No, maybe some of them hate us. Ya, mereka termakan oleh doktrin-doktrin media global dalam kondisi ya perpolitikan internasional juga ya. Ini kan kalau mau dibahas jadi panjang, tapi artinya kita semua tahu lah bahwa Islamofobia itu ada, terbentuk juga dari serangan media gitu ya. Padahal ketika mereka betul-betul mengenal diri kita sebagai seorang muslim, ada peluang yang kita gunakan, contohnya kalau dari caranya Kia mungkin dengan relax apa whatever gitu, sehingga mereka juga lihat, oh dia relax kok, misalnya kayak gitu ya. Kalau kami memanfaatkan peluang-peluang seperti tadi untuk ngobrol, sharing, kita cerita belum ada ilmunya ya. Kan kita belum ada yang karena kan mereka tuh kan nggak, they don't believe Quran. Kita nggak bisa bilang my holy book said gitu kan. Kitab suciku bilang, apa sih ini, kata dia kan gitu ya. Tapi ketika mereka bertemu seseorang yang seperti ini, and then we just relax, we just talk, we have a chat, and then if they talk about this, we can discuss it with them. They talk about that, we can discuss that with them. Artinya mereka juga, dan inilah Islam kan. Wanita dalam Islam itu nggak dinilai dari figur, penampilan, enggak. That's why kita diminta menutup aurat, karena ya tentu yang akan dinilai adalah iman, takwa, capability gitu ya, tanpa perlu mengedepankan hanya sekedar urusan fisik, afwan ya, misalnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya Cin, kalau negeri seperti New Zealand, ya negara-negara barat juga sebetulnya ya mungkin majority ya, konsep kenegaraan mereka itu menganut fahamnya kan paham kebebasan kan. Betul. Gitu ya. Sehingga pada beberapa negara, khususnya kalau kita bicara New Zealand, sebetulnya mereka menerapkan itu gitu, soal prinsip paham kebebasan itu, sehingga setiap orang sebetulnya dibebaskan. Boleh. Iya. Dan di sana tuh sampai-sampai astagfirullahalazim, kalau ini luar biasa mengerikannya memang, sampai-sampai nggak ada tuh keharusan laki-laki perempuan menikah. Kemudian misalnya, suatu persyaratan administratif itu harus ditunjukkan dengan buku nikah misalnya, atau marriage contract misalnya. Nggak ada, karena ya itu paham kebebasan. Orang they don't wanna get married, they wanna live together sampai punya anak, punya cucu, ya udah. Which is itulah bahagianya menjadi kaum muslimin. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan diprotek semuanya oleh Islam. Jadi di New Zealand sendiri memang alhamdulillahnya sebetulnya mau kita meyakini berpakaian seperti apa, I'm just gonna say that this is my belief gitu. This is part of my belief. Inilah bagian dari imanku. Dan mereka harus terima itu gitu ya. Well, majority ya mereka terima karena merekanya juga kan begitu ya. Terserah dia aja mau apa gitu ibaratnya ya. Ya alhamdulillahnya ada bagian itu di New Zealand yang sedikit banyak menolong ya urusan dakwah ini. Jadi nggak ngelarang gitu kan. Kayak di beberapa bagian di Eropa kan benar-benar dilarang ya gitu. Jadi kayak tapi memang setuju sih, maksudnya kayak ya kita tuh brand ambassador of our religion kan. Jadi kayak balik yang di Paris itu aku tuh 2 kejadian teh. Satunya lagi aku inget banget. Nggak dilempar kaleng bir kan? Ngalamin dilemparin kaleng. Udah dilemparin kaleng bir pula. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayak gitu. Maksudnya kayak aku tuh inget banget di sana tuh kan kalau ada news soal kejelekan yang dilakukan sama oknum-oknum yang
kebetulan agamanya Islam itu akan diputar 24 jam sehari ya. Di-expose ya. Itu kan kayak aku di hotel itu dari pagi, siang, ya itu terus beritanya ya kan. Gimana mereka nggak benci sama kita kan. Terus aku ingat banget ada kakek-kakek, aku tuh sama temen aku lagi duduk. Ini aku sebelum merit, Teh. Iya. Lagi duduk kesakitan kakinya. Si kakeknya. Ada yang bantuin. Terus teman aku tuh biasa kita bawa minyak putih apa segala macam. Always. Kita ambil deh, udah kita ambil gitu. Terus kita itu kakinya nggak bisa jalan, deh kesian gitu kan. Kita bantuin apa segala macam. Akia memang lagi nggak ada di situ. Jadi dia nggak tahu dong agama kita apa. Nggak ada identitas langsung yang terlihat. Karena itu belum ada yang pakai hijab kan. Gitu. Terus kita kelihatan bingung nonton TV, ya kan bahasa Perancis ya, gitu kan kita nggak ngerti, gitu kan. Terus sebenarnya kita bukan bingung, kita sebel, beritanya di mulu, kita kan juga ngeliat ya, ada tulisan Muslimnya gitu. Itu tuh inget banget ekspresi si kakek itu ngelihat kita yang lagi mijitin kakinya karena kesakitan, dia kayak gini, Muslim bad, ke TV. Ya Allah. Gitu, Muslim lagi pijit itu kaki. Ya Allah. Itu kan, terus kita gini, I'm sorry sir, we're Muslim too. Dia kayak Muslim good. Tapi itulah yang Chin bilang ya, we are the ambassador for our deen. Bener, jadi kayak we have to be ambassador for our deen. Bener, itu dia makanya kayak aku selalu dengan segala kebodohan yang keterbatasan ilmu kita ya, gitu. Kita selalu bilang kayak apalagi udah pakai jilbab gitu kan, orang benar-benar bisa ngelihat kita. Betul. Gitu kan. Identitas itu sudah terlihat. Identitasnya kelihatan banget. Jadi cobalah kita try our best untuk jadi brand ambassador yang terbaik lah untuk agama kita. Ini. Walaupun kita semua proses sampai hari ini pun juga masih bodoh banget nih ya. Alhamdulillah sama lah. Semua kita petulap kan pencari ilmu, insya Allah. Masih bodoh banget nih. Cuman maksudnya kayak at least kita jangan sampai ngejelekin agama kita sendiri dengan perbuatan kita lah gitu. Betul. Jadi kayak ya udah, itu sih yang selalu aku bilang sama anak-anak kayak kita itu kalau identitas kita kelihatan, kita tuh secara nggak langsung kita bisa dakwah kan, gitu, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Identitas gitu. itu saja sudah dakwah kan? Iya, jadi jangan sampai ngejelekin dengan behaviornya kita, jangan sampai ngejelekin dengan adab kita yang buruk. Orang tuh bakalan ngejudge-nya itu bukan ngejudge kita. Emang Islam nih begini nih, itu kan yang nggak enak kan jadinya. Padahal kan yang salah bukan Islam kan perfect. Yang salah itu kan manusianya. Itu sampai kompak manusianya. Kita kan yang penuh dengan kekurangan. Tapi Masya Allah sih, maksudnya kayak ya mohon maaf nih level of faith-nya beda ya Teh. Ya Allah, gitu kayak, Masya Allah. jangan sampai dong. Dari tadi Teteh kayak dibilang Teteh sakit, terus dilemparin kaleng, bir apa segala macam. Gue doa menghindari musibah ya. Emang nggak ada fight-nya di situ kayak. Ada ilmunya Teh. Tapi jangan lupa kan setiap kali kita mengalami baik kesusahan maupun kesenangan memuji Allah. Kalau kesenangan kan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kesusahan alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kan agama ini sebetulnya mengajar dan memotivasi kita untuk selalu kuat kan. Karena dalam semua keadaan kita memuji Allah. Memuji itu kan sebetulnya memuji itu umumnya lumrahnya kalau hanya disandarkan kepada fitrahnya manusia. Memuji itu kan dalam konotasi pasti sesuatu yang menyenangkan ya, yang indah. Tapi kok dalam agama Allah ini enggak, engkau susah pun engkau memuji Allah. Benar. Karena kesusahan yang datang kepadamu itu sungguh jalan keluarnya semua udah ada pada Allah gitu. Engkau hanya harus menunjukkan iman dan takwamu. Itu kan At-Taghabun ayat 11 ya. Cukup jaga iman kita kepada Allah, petunjuk Allah itu akan turun atas musibah yang kita hadapi. Semoga Chin tidak dilempari apa-apa. Amin ya Allah, jagalah Chin dan keluarganya. Amin. Mentalnya ya dikuatin Allah. dulu. Ya Allah. Tapi Teh, maksudnya untuk ya maksudnya bukan yang mau ngejudge orang atau gimana ya. Karena sekarang tuh kan kita perang kata-kata nih sama orang-orang, banyak yang bilang Islam itu sangat mengatur perempuan, apalagi dengan berpakaian yang harus tertutup apa segala macam, seperti kebebasan kita dirampas gitu kan. Maksudnya di Indonesia aja banyak yang berpikir seperti itu. Apalagi di luar negeri, kan nggak semuanya orang paham nih. Betul. Gitu kan. Karena aku pernah ketemu sama orang Islam, tapi berpikiran seperti Beda. itu karena nggak tahu juga sih Teh, gitu. Setelah tahu
bisa ngambil dari angle yang lain, berubah pikiran. Tapi gimana caranya Teteh menjelaskan soal itu, tapi di negara lain gitu? Ya, yang pertama kita tidak hidup dengan membutuhkan pandangan orang, tapi kita hidup butuh pandangannya Allah. Jadi itu harus menyemangati ketika ada orang-orang yang kita tahu mereka tidak faham atau belum faham, tapi tidak mau faham gitu. Kan ada ya yang begitu. Bagaimanapun kita berusaha menyampaikan, bahkan bil hikmah wa mau'izatun hasanah ya, menyampaikannya berusaha sesuai dengan perintahnya Allah gitu ya, bil hikmah wa mau'izatul hasanah, betul-betul dengan cara yang hikmat gitu ya, kemudian juga dengan pengajaran yang baik, tapi memang tidak mau faham gitu orangnya. Maka ingatlah, semoga Allah ridho kepada kita, karena yang kita pertahankan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu dulu poin pertamanya ya. Bagi kita ini Cin yang berjuang dan berikhtiar ingin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah saja, seperti Cin bilang tadi, kita kan tempatnya lemah. Ya, kulu bani Adam khotoun, ya kan, kita memang tempatnya salah kan, tempatnya dosa, tempatnya lemah. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang senantiasa bertaubat. Makanya pintu taubat itu Allah nggak pernah tutup. Dan Allah bilang la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa kepada rahmatku, semuanya dosa diampuni. Ya, jadi memang prinsipnya harus itu dulu, karena seperti Teteh, Syekh gitu ya, kami hidup di dunia barat menjadi minoritasnya, betul-betul minoritas ya, cuman hampir 2% saja gitu, akan selalu gitu ya, bahkan memang akan selalu berhadapan dengan yang nggak mau tahu. Bayangkan kalau itu terus-menerus memakan hati dan energi, maka habislah gitu ya kekuatan untuk menyampaikan agama Allah ini, karena kemakan sendiri kan perasaannya. Nah, poin 2-nya adalah untuk menguatkan hati. Kalau Allah memang sudah berikan rumah tangga, maka rumah tangga ini memang harus jadi basis-basis kekuatan kaum muslimin. Jadi suami itu harus paham fungsinya, karena pada fungsi yang diperintahkan Allah atas suami, di sana kan ada menasehati istri, mendidik, bersabar, berkasih sayang. Karena semua wanita ya memang dasarnya diciptakan dengan hati yang lembut gitu. Nah, seorang istri juga harus tahu fungsinya, bahwa dia memang sumber ketentraman gitu. Maka Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, tapi Allah masih ciptakan Umi Hawa kan gitu, Adam dan Hawa, anaknya gitu ya. Karena memang ya sumber ketentraman itu Allah tempatkan kepada sosok wanita untuk laki-laki. Nah, ketika keduanya memahami tentu dengan ilmu agama Allah ya, mengikut kepada Quran dan Sunnah, rumah tangga ini bisa menjadi betul-betul basis ya perjuangan kaum muslimin yang isinya di lead oleh pasangan suami istri ini. Yang Teteh rasakan dan yang Syekh praktekkan, memang rumah tangga ini menjadi basis kekuatan perjuangan dakwah itu sendiri. Ketika yang di luar rasanya tidak juga mau menerima gitu ya urusan agama Allah ini, yang di luar, bahkan yang Cin bilang misalnya sesama saudara muslim pandangannya masih begini masih begitu, yang ya tentu pandangan itu muncul kan karena belum paham ilmunya. Karena Teteh juga merasakan ya kita dulu juga jauh gitu ya, tapi alhamdulillah dengan yang sedikit yang bertahap ini, tapi kan Allah sudah ada yang sudah Allah pahamkan, dan ini kan merubah kan, total merubah hidup. Nah, bagi mereka yang tidak mau tahu, tidak mau paham, belum mau paham, ya tentu belum tahu ilmunya. Nah, kita mesti sabar menyampaikan. Kita menyampaikan, mereka nggak mau dengar. Ya kita sampaikan saja terus. Nah, kekuatan ini muncul dari mana? Dari memang basis rumah tangga ini ya. Tentu mungkin pandangan teman-teman yang menyimak podcast kita ada yang mengatakan, ya terus gimana kalau belum ada rumah tangga, belum ada pasangan? Ya berarti engkau berpeganglah kepada tadi kumpulan-kumpulan yang memang Allah, kalau di Indonesia yang Cin bilang Allah siapkan gitu ya. Nah, kalau di dunia barat itulah Cin Syekh selalu bilang kepada siapapun kaum muslimin yang Allah takdirkan hijrah gitu ya ke negeri-negeri di mana kita sangat minoritas, segera cari Islamic Center. Segera cari di mana kaum muslimin di wilayah itu berkumpul. Betapapun itu jauhnya, engkau atur dalam ritme hidupmu di sana, apakah sebulan sekali, apakah sebulan 2 kali, apakah yang bisa seminggu sekali, harus datang ke sana. Supaya terus ada dalam lingkungan kaum muslimin, dan itulah yang akan menguatkan serta menjadi sarana kita untuk saling bertukar persoalan yang kita hadapi sebagai kaum muslimin, kemudian membicarakannya, kemudian menguatkan satu sama lain, kalaupun solusinya belum ada. Tapi umumnya kan kalau di negeri-negeri barat ini yang namanya
langkah-langkah aturan itu umumnya udah tertib gitu ya. Jadi kalau ada satu dan lain hal persoalannya misalnya sangat substansial, meresahkan, menyerang kaum muslimin, ya ketika kita berkumpul bersama kaum muslimin, maka disitulah kita bisa merumuskan langkah-langkah yang harus kita ambil bersama. Jadi kira-kira memang benar-benar harus ya kerja keras, tapi begitulah yang menguatkan sih, Cin. Begitu pula dengan anak-anak ya. Anak-anak kan nggak bisa namanya mereka lahir tumbuh besar di sana. Betul. Interaksinya, sekolahnya, teman-temannya, bergaulnya. Bayangkan kalau rumah ini nggak benar-benar jadi basis perjuangan dakwah, nggak jadi basis perjuangan Islam. Bayangkan kalau misalnya misalkan di luar mereka terkontaminasi omongan gaya kaum yang Western itu. Terus pulang ke rumah ketika mereka begitu, kita longgar aja gitu. Itu kan akan terbentuk. Ya, maka yang kecil-kecil gitu aja kita mesti perhatiin banget gitu. Dan mesti hour by hour ya, day by day, anak-anak semua itu memang betul-betul harus, ya itulah rumah tangga betul-betul jadi basis perjuangan dakwah ya, something like that. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar ya. Semoga Allah tolong. Amin. Ya sama lah, alhamdulillah Cin dengan Abu Adam kan juga back to back ya kan, sama-sama gitu. Berjuang bareng-bareng, hijrahnya bareng-bareng, men-switch juga hidupnya, nggak warawiri lagi di sinetron misalnya ya. Itu kan berarti sama ada perubahan kan ya. Ya insya Allah lah, Allah akan tuntun lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Teh, terakhir ya, maksudnya gimana Teteh nyemangatin, karena kan ya hijrah itu mungkin aku nggak mau bilang mudah karena bagiku berat, tapi yang lebih berat lagi itu kan istiqomah ya Teh ya. Kayak gitu, kita memutuskan untuk pakai hijab, alhamdulillah Allah tolong. Tapi kan iman itu kan fluktuatif ya gitu kan, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Ada masanya itu futur, ada masanya itu lagi semangat banget ibadah gitu. Maksudnya tipsnya dari Teteh tuh, apalagi Teteh bisa survive untuk, semoga Allah tolong selalu survive di negara yang minoritas nih Islamnya gitu. Insyaallah. Itu gimana untuk tetap kayak bismillah nih bisa istiqomah. Menurut aku istiqomah berat banget. Iya, soal iman yang naik turun, memang Nabi SAW menyampaikan ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Memang iman tuh naik dan turun. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Jadi iman itu dia akan naik kalau kita juga perjuangannya tuh dalam koridor taat. Tapi iman itu dia akan futur, dia akan turun, bahkan bisa habis kalau kita bermudah-mudah dengan maksiat gitu. Nah kadang memaknai kata maksiat ini seringkali hanya untuk hal-hal atau dosa-dosa yang kita anggap besar. Padahal maksiat itu subhanallah ya, sederhana ya Cin, sederhana banget gitu. Misalnya gini, astagfirullah, semoga Allah mengampuni lisan kita ini. Kan suka nggak sadar ya, misal contoh gitu ya, mau naik pesawat misal, kemudian KTP-nya tertinggal, misalnya gitu ya. Padahal diminta KTP gitu. Tahu-tahu misalkan tim nih, kalau Teteh kan selalu sama tim. Tiba-tiba tim bilang, Teh, waktu itu SIM Teteh ada di aku. Bisa kan pakai SIM. Lisan ini nggak sadar tuh bilang, untung SIM-nya ada di kamu. Astagfirullahaladzim. Sudah bermaksiat kita kepada Allah ya. Yang mesti kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin, takdir Allah engkau masih pegang SIM-ku. Nah, kadang kan kita menganggap maksiat itu yang besar-besar ya. Padahal in daily life kita juga banyak bermaksiat kepada Allah. Nah, ini Cin sebetulnya yang itu justru yang kemudian menggerus iman kita jadi turun dan futur. Jadi nggak selalu misalnya gini, aku kemarin abis marah besar jadi hari ini imanku futur misalnya. Nggak one time hit gitu, tapi karena memang in daily life kita ada maksiat-maksiat. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan berjuang taat. Jadi nanti dosa-dosa harian, dosa-dosa yang kecil ini ada dalam surah Hud, astagfirullah. Ayat 100-an, astagfirullah ya Allah, hilang dari kepala, astagfirullah. Ya. Ini ada pada surah Hud, jadi dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang rutin kita buat, dia akan ditutup oleh kebaikan-kebaikan yang memang kita ikhtiarkan, maknanya ketaatan kita kepada Allah. Nah jadi kuncinya dalam hidup ini berjuang saja untuk taat, karena dosa harian ini, maksiat harian ini we cannot avoid it, kita manusia tempatnya salah kan. Nah ini menjadi kunci gitu, perjuangan taat ini, yang mana iman akan selalu ditolong oleh Allah kalau
innamal a'malu binniyah ya. Niatnya hidup ini mau taat, kemudian menggali ilmunya, kemudian berusaha untuk taat, maka Allah berjanji Allah akan selalu tolong. Pertolongan Allah ini kita butuhkan untuk mencapai yang disebut istiqamah. Karena istiqamah ini arti katanya adalah tegak lurus. Bayangkan kita mesti tegak lurus kuat gitu ya di atas agama Allah ini. Memang betul, it's not easy. Yeah. Kita butuh terus pertolongan Allah. Jadi perjuangannya pun harus kita lakukan. Ciin sama Teteh hari ini mau ketemu aja, WA-annya terus, ngatur waktunya, ini itu. Itu kan namanya effort kan ya. Untuk podcast saja kita ada effortnya. Apalagi mau tegak di atas agama Allah. Jadi terus berjuang terus. Dan kemudian minta terus sama Allah ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Minta terus dikuatkan oleh Allah di atas agama Allah ini. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Mintanya mati itu sudah dalam keadaan taubatan nasuha gitu. Jadi artinya kan kita taubat terus sehingga taubat kita terhitung taubatan nasuha ya. Jadi perjuangannya aja sehingga pertolongan Allah datang untuk menguatkan kita di atas agama Allah ini. Pada akhirnya memasuki janahnya Allah Ta'ala, semua adalah karena keridhaan Allah. Allah bisa menghapuskan dosa kita sampai bersih dengan cara Allah dan memasukkan kita ke syurganya. Tapi tentu Allah memilih hamba-hambanya yang berjuang. Untuk itu lihat surah At-Taghabun ayat yang terakhir. Ini untuk semuanya. Termasuk aku harus membukanya lagi. Mudah-mudahan Ciin nanti buka ya. At-Taghabun ayat yang terakhir. Kuncinya kita berjuang terus, insya Allah Allah nggak akan pernah meninggalkan kita, insya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita ya. Amin. Berjuang mohon, insya Allah Allah kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Love Ciin. Kargo banyak sekali. Ya, senangnya ngobrol seru, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah jaga Teteh, Syekh, keluarga selalu dalam lindungan Allah dan kasih keberkahan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang Teteh sampaikan hari ini semuanya ada manfaatnya untuk bermanfaat dong buat aku aja. Aku udah nangis dari tadi nih karena dosa aku banyak banget. Semoga semua doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Amin ya Allah. Amin. Maksudnya itu harus di notes banget ya, kayak Allah tuh maha baik. Allah tuh baik banget sama kita gitu, kayak Allah tuh nolong kitanya tuh segala-galanya. Masya Allah, kita masih dosanya baik. Aku masih dosanya banyak. Oh, semua kita. Masih tanpa sadar maksiatnya banyak. Tapi Allah selalu kasih kesempatan untuk bernafas, untuk melihat, dan semuanya tuh hutang bersyukur aku sama Allah tuh banyak banget. Dan alim ulama menyampaikan ya, di antara tanda-tanda keridhaan Allah, di antara tanda-tanda Allah menerima taubat kita adalah kita bisa melihat diri ini dari waktu ke waktu dalam berkeimanan kepada Allah itu ada progres yang bertambah. Maka kalau kita merasa semoga begitu, ada. Aduh takut deh. Yang dulu kita karena kayak ngerasa gini-gini aja gitu. Tapi kan perubahan itu terlihat. Yang tadinya Ciin tidak tutup aurat. Ini kan ridhonya Allah, bukan kita yang bisa. Ya, yang tadinya nggak ngaji, ini kan ridhonya Allah. Yang tadinya nggak punya guru, ini kan ridhonya Allah ya. Yang tadinya afwan mungkin pikirannya dengan Wisnu benar-benar ngejar karir, episode, ngejar ini, ngejar. Itu kan berubah, itu kan semuanya Allah. Berarti mudah-mudahan kita berharap ya Allah, semoga Allah ridho ya dengan kita. Semoga Allah terima semua taubat kita, sehingga dari waktu ke waktu terus ada perbaikan-perbaikan. Itulah tandanya sampai mudah-mudahan Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Semoga Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Masya Allah, amin. Semoga Allah tolong selalu. Dan lingkungan tuh penting ya, Masya Allah. Iya, betul. Lingkungan itu penting banget. Pasangan penting banget. Iya. Terima kasih Pak Wisnu udah sabar ya. Terima kasih Syekh Reza udah sabar ya. Ini jadinya dua-duanya sama-sama. Istrinya begini mah, Masya Allah. Istri begini nih. Lakinya mesti... Jazakallah khairan ya Teh. Wayaki. Jazakumullah khairan timnya semua. Semoga jadi amal salih ya, insyaallah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kasih kesempatan untuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.